أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Azka asalnya dari mana? Bekasi. Bekasi. Kalau gitu kita ke kursi dulu ya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Azka di sebelah sini. Oh, sebelah Silakan, sini. silakan. Senangnya Keren banget. suaranya bagus Bagus banget. banget Ustaz. Masya Azka Allah, kelas berapa sih? tabarakallah. Kelas 5 loh. Kelas Gimana? 5 SD. Komentar Sasam. Surah Al-Infitar yang dibacakan tadi. Jadi Azka ini ada ciri khas nadanya loh, Masya Allah. Jadi bukan taklid ataupun mengikuti nada orang. Idza sama'u fatarat. Gimana Azka? إذا السماء فطرت Fatarat. Ada vibra dikit, vibra gitu ya, Ustaz, ya. Idzal kawakibu tatarat. Memang yang lain biasanya gimana? Beda-beda Ustaz. Jadi yang bagus tuh seperti Azka ini ada ciri khasnya sendiri. Jadi kalau Masya dia ngimamin atau dia ngaji udah tahu duluan orang, Azka nih yang ngaji nih, Masya Allah. Oh, karena punya ciri khas. Ada ciri khas nadanya sendiri, Masya Allah. Jadi tadi yang dibacakan yang perlu diperhatikan juga adalah ketika ada ikhfa misalnya seperti yang dibacakan tadi. Idza sama, panjang dulu di situ matnya. Idza sama fatarat wa idzal kawakib intatharat. Ya. Jadi ada idgham, ada ikhfa'nya, yang dengungnya yang diperhatikan dan juga panjang pendeknya. Tadi alhamdulillah Azka membacakan dengan baik kepada kita semua, dan memang Ramadan ini adalah bulannya tilawatil Quran, bulannya kita membaca Al-Quran, bahkan orang-orang yang hafal Quran pun membuka Qurannya agar matanya juga dapat berpahala. Kalau kita perhatikan orang tarawih di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, banyak mereka yang sambil membuka Al-Quran, ya, karena diriwayatkan bahwasanya mereka ini ingin agar bukan hanya dapat pahala mendengarkan Al-Quran ketika tarawih, tapi juga ingin dapat pahala melihat Al-Quran. Jadi meskipun hafal, tetap dibuka Qurannya. Kenapa? Matanya berpahala ketika melihat Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Azka sudah membawakan surah Al-Infitar kepada kita. Salah satu surah yang memerlukan perhatian terhadap tajwidnya, terhadap tahsinnya, dan suaranya Azka, Masya Allah, tabarakallah. Semoga nanti sempurna hafalannya. Udah berapa juz sekarang, Nak? Malu-malu. Masih malu. Karena Banyak, berarti banyak. Berarti banyak kalau dihitung. Saya pernah tanya, ada penghabis Quran, Ya. katanya enggak boleh nyebutin jumlahnya. Iya, kan nanti jadinya ria ya. gitu. Tapi Jadi dia lagi sombong mikir ya, tadi, Ustaz, saking banyaknya gitu ya. Banyak, banyak. Insya Allah. Masya Allah. Bagus nih, jadi bagus dulu tahsinnya, baru menghafal, sehingga ketika udah bagus tahsinnya menghafal, nggak susah untuk mengubahnya, Insya Allah. Masya Allah, tetap semangat pokoknya Azka. Tetap semangat, Masya Allah. Makasih banyak, Terima kasih, Azka. Azka. Tangan kanan, Nak, sayang, bawa Quran tangan kanan. Iya. Silakan Siap. Azka Makasih kembali ke banyak. tempat. Masya Allah, berarti Azka ada ciri khas sendiri pada saat dia menghafal. Iya. Keren banget ya. Keren. Baiklah, kalau gitu kita melanjutkan lagi. Nah, buat jamaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema keajaiban dalam sholat tarawih. Nah, kita ke Ustadz Bani lagi. Ustadz Bani, apakah benar keistimewaan di malam pertama sholat tarawih itu bisa mengampuni dosa dan katanya bisa membuat badan menjadi sehat, badan menjadi bugar, itu benar atau enggak? Silakan Ustadz. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Rian, dan juga guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Memang di dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan keutamaan tarawih itu dari malam pertama sampai malam terakhir. Kayaknya yang hafal itu Ustaz Maulana. Iya, aku Aku hafal itu. Saya Tapi hafal malam durasinya pertama cuma aja. 1 menit jadi Oh, nggak bisa. gitu. Masya Allah. Jadi keutamaan di malam pertama disebutkan di sana, ya yakhrujul mu'min min dzambihi. Keluar dari seorang beriman itu semua dosa-dosanya fi awwali lailatin.
pada malam pertama bulan suci Ramadan kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari pertama dia dilahirkan. Masya Allah. Jadi baru hari pertama itu sudah berguguran dosa dan kesalahan kita. Masya Allah. Memang hadis ini atau riwayat ini sebagian ulama memperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan segala macam. Tapi secara makna dia tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Misalnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya, ini ketemu aja nih itu sudah berguguran dosa dan kesalahan kita. Selama dosa-dosa besar dijauhkan. Jadi kalau kita orang itu senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, baru ketemu aja udah gugur dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Tapi yang gugur dosa, hutang masih ada. Jangan kemudian nggak mau bayar hutang. Kayaumi waladathu ummu, seperti hari pertama dilahirkan, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka jangan sampai absen malam pertama tuh. Ya. Ada hadis lain yang umum tadi dibacakan oleh guru-guru kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang qama, qiyam, berarti menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka karena landasannya iman wahtisaban, berharap hanya karena Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan Allah, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang telah lalu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang para ulama berbeda. Ini yang digugurkan dosa kecil apa dosa besar? Kalau kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, beliau mengatakan dosa kecil aja, dosa besar enggak. Tapi kalau kata Ibnu Munzir, di situ pakainya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni apa-apa dari dosa yang terdahulu. Maka itu maknanya kalimat umum, berarti bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Maka tetap kita berharap kata Ibnu Munzir, di malam-malam Ramadan ketika kita qiyamul lail, sholat taraweh, berharap semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, baik yang kecil ataupun yang besar, insya Allah. Amin ya Rabbal. Maka jangan sampai absen, jangan sampai alfa. Tapi bukan berarti ya udah Ustaz, udah dapat malam pertama kan udah gugur dosa setahun. Setelah itu nggak sholat lagi, nggak begitu. Tetap kita lakukan terus menerus karena qiyamul lail itu menyehatkan. Kita selama siang hari kan aktivitas kesana kemari dalam posisi perut lapar, maka kemudian malam hari kita sholat qiyamul lail taraweh, disampaikan oleh guru kita tadi, dosa-dosa yang sini berguguran, juga semua anggota tubuh kita itu akan kembali pada posisi semula, darah itu sirkulasinya menjadi baik sekali karena dia kepala misal menunduk seperti ini yang selama siang hari mungkin berdiri terus, dari atas itu posisinya asupan darah itu kurang banyak, oksigen kurang banyak, maka ketika sholat semua itu akan masuk jadi fresh, sehat lagi. Maka mereka yang menjaga sholat taraweh dengan baik, sehat insya Allah. Masya Allah. Jadi itu ya. Bener. Wah, luar biasa. Keren banget. Karena darah itu pada saat kita ruku, sujud mengalir ke kepala kita gitu. Jadi kita bisa fresh lagi. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani. Baiklah Ustadz Maulana, ini saya mau bertanya nih sama Ustadz Maulana. Masih boleh? Yang bertanya? tadi kan? Enggak, beda. Bener sih yang tadi. lagi? Apakah benar sebenarnya sholat tarawih itu bisa mendatangkan rezeki? Dan apakah ada doanya Ustadz? Oke. Biar rezeki kita tuh makin insya Allah bertambah banyak. Oke, gitu. baik. Silakan Ustadz. Izin Ustaz Bani dan Ustazah, Baraka belum puasa kan? Belum, Ustaz. Tapi tetap sahur. Tetap sahur, Oh, ya, insya baik. Allah. Supaya dapat makan berkah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Tetap semangat ya, meskipun kita lagi berpuasa. Nah, berbicara tentang Ramadan, pasti pada mau kan rezekinya lancar? Mau kan? Mau. Tuh. Jangan tidur dulu. Ayo selesai ini Islam tidur dulu. Nah, baru suruk, baru tidur. Nah, berbicara apakah yang namanya Ramadan itu, sholat tarawih itu bisa mendatangkan rezeki? Pastinya iya. Karena rezeki itu tidak mesti uang. Kesehatan pun itu rezeki. Tadi Ustaz Bani mengatakan, Masya Allah, itu kuncinya. Oh, kalau di siangnya kan kepala kita di sini, pas malam kita berbanyak sujud. Itu kesehatan. Jadi ketika orang salat tarawih, berarti rezeki apa? Rezeki kesehatan. Apalagi rezeki apa? Rezeki bisa dekat dengan Allah, menghidupkan Ramadan. Rezeki kesehatan, rezeki keberkahan, rezeki kemuliaan. Yang paling nikmat adalah rezeki untuk beribadah. Itu paling pokoknya. Nah, kalau masalah doa yang sangat masyhur, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bagaimana kita memohon ampunan Allah. Nah, ingat, kalau mau rezekinya lancar, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun. Karena yang membuat rezeki itu tidak lancar disebabkan adanya dosa. Adanya dosa.
Dosa-dosa itulah yang bisa menutupi lancarnya rezeki. Dengan memohon ampun di malam-malam Ramadan, dengan penghapusan dosa di malam-malam Ramadan, dengan sholat sunat tarawih di malamnya Ramadan sebagai tambahan pahala buat kita, maka itu pun bisa memperlancar rezeki kita. Karena kenapa? Dengan pengampunan itu, dosa-dosa itu hilang, sehingga rezeki mudah untuk datang. Yang menyebabkan rezeki itu mandet, seret, susah, karena dosa. Karena dosa. Bagaimana mungkin engkau mendapatkan rezeki yang lancar kalau engkau berbuat maksiat kepada sang pemberi rezeki? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita salat sunat tarawih, insya Allah rezeki kita dimudahkan. Apalagi terus terang kan kalau Ramadan itu kan membalik posisi keadaan, di siangnya jadi malam, malamnya jadi siang. Jadi kenapa? Ketika Nabiullah Zulkarnain pemegang 3 janji. Janji yang pertama adalah ibadah di malam hari. Janji yang kedua puasa di siang hari. Dan janji yang ketiga adalah bagaimana dia bisa menahan amarah. Maka kalau kita mau bagus rezekinya, insya Allah kita akan diberikan rezeki. Kayak Nabi Zulkarnain. Zulkarnain diberikan luar biasa, separuh dari dunia ini dimilikinya. Wah, itu kan. Terima kasih Ustadz Maulana. Aduh, Masya Allah. Kayaknya Ustadz enak banget ya bisa sholat di Masjidil Haram. Pasti bisa dapat banyak pahala gitu. Bisa lah. Kalau Rian mak bisa. Iya, cuman Ada caranya, kenapa? cuman kan Rian belum tahu bisa kapan ke sana Ustadz. Karena kan kalau kita sholat ke sana itu adalah panggilan. Oh, gitu. tunggu dulu. Gini. Sini. Ternyata salat sunat tarawih itu ternyata berpotensi mendapatkan pahala bagikan salat di Masjidil Haram. Itu gimana caranya Ustadz? Mau tahu? Penasaran banget, mau Penasaran? mau banget. Pokoknya jangan tidur dulu. Jangan dulu aktivitas yang lain. Tetap stay di Islam Tindak. Saya mau juga dapat. Saya juga ikut lah. Mau juga? Iya, mau juga Ustaz. Mau? Mau. Setelah yang satu ini. Alhamdulillah. Lillah. Ya, begini.